Pembelajaran kita hari ini, tema 2, persatuan dalam perbedaan, tema 1, rukun dalam perbedaan. Muatan pelajaran IPA KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Dibedakan menjadi dua, yaitu penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan dan penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan dari adaptasi ini adalah makhluk hidup agar dapat tetap bertahan hidup. Adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya dibedakan menjadi 5 jenis lingkungan, yaitu lingkungan kering, lingkungan berkadar garam tinggi, lingkungan air, lingkungan lembab, dan lingkungan miskin nitrogen. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau lingkungan kering disebut xerofit. Contohnya diantaranya adalah tumbuhan kaktus, lili gurun, lidah buaya, ketawar, dan pohon kurma. Adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan xerofit diantaranya memiliki daun yang berbentuk piring dan digunakan untuk mengurangi penguapan, memiliki batang yang tebal dan berisi banyak cadangan air, memiliki permukaan batang berlapis lilin yang digunakan untuk mengurangi penguapan, dan akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam yang tinggi diantaranya laut, pantai, dan muara sungai. Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi adalah tumbuhan bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah digunakan untuk memperoleh oksigen. Ada juga beberapa tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Tumbuhan bakau juga mempunyai daun yang kaku dan tebal dengan permukaan licin dan berfungsi untuk mengurangi penguapan dan untuk menyimpan air. Di bagian bawah daun bakau terdapat kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit diantaranya enceng gondok, teratai, kiambang, dan hidrilla. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena teratai selalu terkena air. Enceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga untuk membantu mengapung di permukaan air. Juga memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Di antaranya adalah tumbuhan paku-pakuan
seperti paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati, dan juga tumbuhan begonia. Penguapan yang terjadi pada tumbuhan higrofit sangat lambat. Air dikeluarkan melalui stomata air yang disebut hidatoda. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya akan memperangkap serangga, kemudian mencerna serangga tersebut sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah tumbuhan kantong semar dan venus, di mana tumbuhan ini akan mengeluarkan nektar untuk menarik perhatian serangga, dan ketika serangga akan datang mendekat, maka dengan cepat serangga akan diperangkap, kemudian akan dimakan atau dicerna untuk mendapatkan sumber nitrogen yang tidak dipenuhi dari lingkungan hidupnya. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau yang busuk untuk menarik perhatian serangga. Nah, serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Kita tahu bahwa bunga Rafflesia arnoldi ini tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat memasak masakannya sendiri maupun berkembang biak. Sehingga hanya mengandalkan serangga untuk membantu terjadinya penyerbukan dan melakukan perkembangbiakan. Begitu juga dengan tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek, dan tumbuhan bunga lainnya yang memiliki mahkota bunga yang mencolok dan yang menghasilkan nektar. Mereka akan menggunakan nektar untuk menarik perhatian serangga, dan serangga yang hinggap akan membantu penyerbukan. Bunga dandelion memiliki benih dan sekaligus buah yang berbentuk serabut-serabut halus. Benih-benih tersebut akan disebarkan, kemudian terbawa oleh angin. Jika benih jatuh di tempat yang sesuai, maka benih akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Cara tumbuhan melindungi diri. Tumbuhan, kita tahu tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa bentuk penyesuaian diri yang digunakan untuk melindungi diri dari pemangsa. Di antaranya dengan memiliki duri, memiliki rambut halus, memiliki daun yang tajam, menghasilkan getah, dan menghasilkan racun. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya, kaktus, mawar, bugenvil, rotan, salak, putri malu, durian, batang pohon rotan. Beberapa tumbuhan seperti bambu, tebu, terong, jagung memiliki rambut halus atau geluguk di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Kaktus, lidah buaya, dan nanas memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri ketika pemangsa datang mendekat. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga
hewan pemangsa tersebut akan sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit, sehingga hewan-hewan tidak berani lagi memakannya. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika kedua tumbuhan ini dikonsumsi diantaranya akan terjadi mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Oleh karena itu, kita harus hati-hati jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung racun tersebut.